Salam, selamat siang sahabat terkasih. Senang sekali kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan di tengah hari ini. Jika pagi tadi kita berbicara tentang undangan Tuhan bagi jiwa yang letih, siang ini kita akan masuk lebih dalam kepada pembacaan firman Tuhan dari Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ini adalah salah satu bagian firman Tuhan yang sangat indah. Di sini kita melihat hati Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana Tuhan mengundang orang-orang yang lelah untuk datang kepadanya. Mari kita membaca bersama Matius 11 ayat 25 sampai 27. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Sahabat terkasih, menarik sekali bahwa bagian ini dimulai bukan dengan perintah, tetapi dengan doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Tuhan berkata bahwa kebenaran Allah dinyatakan kepada orang kecil. Artinya, bukan berbicara soal usia, bukan juga soal status sosial. Ini berbicara tentang hati. Hati yang sederhana, hati yang mau diajar, hati yang sadar bahwa dirinya membutuhkan Tuhan. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya sudah tahu segalanya justru sering sulit menerima kebenaran Tuhan, karena kesombongan rohani menutup hati. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sahabat terkasih, kata marilah di sini adalah undangan, bukan paksaan. Tuhan tidak menyeret kita. Dia mengundang kita. Ini menunjukkan kasih-Nya. Dia tahu ada banyak orang yang lelah. Lelah secara fisik, lelah secara mental, lelah secara emosional, lelah secara rohani. Dan mungkin itulah kondisi banyak orang hari ini. Di luar terlihat tenang, tetapi di dalam hati sedang bergumul. Hal yang indah adalah Tuhan tahu. Dia melihat beban yang tidak dilihat orang lain. Dia mengerti pergumulan yang tidak kita ceritakan kepada siapapun. Dan kepada orang-orang seperti itulah Tuhan berkata, "Datanglah kepadaku." Karena kelegaan sejati tidak ditemukan pada keadaan yang sempurna. Kelegaan sejati ditemukan di dalam Tuhan. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sahabat terkasih, kuk adalah alat kayu yang dipasang pada 2 ekor lembu untuk menarik beban bersama. Artinya, Tuhan Yesus tidak berkata bahwa setelah ikut Dia, kita tidak punya beban. Beban tetap ada, tantangan tetap ada. Tetapi sekarang kita tidak memikulnya sendirian. Ada Kristus bersama kita. Inilah bedanya. Beban yang sama terasa berbeda ketika Tuhan ikut memikul bersama kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, "Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Karena ada kasih karunia, ada kekuatan dari Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Sahabat terkasih, dari pembacaan siang ini,
Ada 3 pertanyaan refleksi untuk kita. Apakah hati kita masih lembut di hadapan Tuhan? Apakah kita sungguh datang kepada Tuhan dengan beban kita? Ataukah kita masih berusaha memikul semuanya sendirian? Tuhan tidak mencari orang yang terlihat paling kuat. Tuhan mencari hati yang mau datang, hati yang mau bersandar, hati yang mau berkata, "Tuhan, aku membutuhkan Engkau." Sahabat terkasih, siang hari ini, mari kita belajar satu hal. Kelegaan bukan dimulai ketika semua masalah selesai. Kelegaan dimulai saat kita datang kepada Tuhan, saat kita berhenti mengandalkan diri sendiri, saat kita memilih berjalan bersama Kristus. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu siang ini. Terima kasih karena melalui kebenaran-Mu, kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang memahami setiap beban kehidupan kami. Seringkali kami berusaha terlihat kuat. Seringkali kami memikul semuanya sendirian. Seringkali kami merasa sanggup padahal hati kami sudah lelah. Bapa, ajari kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ajari kami untuk berjalan bersama-Mu setiap hari. Bagi setiap jiwa yang sedang letih, berikan kelegaan. Bagi yang sedang gelisah, berikan damai sejahtera. Bagi yang sedang lemah, berikan kekuatan baru. Biarlah hati kami terus melekat kepadamu. Dan biarlah kami selalu ingat bahwa bersamamu, beban yang berat pun dapat kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, ketika hidup terasa berat, mari kita ingat satu kebenaran. Tuhan tidak pernah meminta kita memikul semuanya sendirian. Ada kelegaan bagi hati yang datang kepadanya. Ada damai bagi jiwa yang bersandar kepadanya. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.